berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 821-01-0107/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian atau in-passing dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 53. Andi Radityo Krida Susilo ST diangkat sebagai penata ruang ahli muda. 54. Husna Fauzia ST MP WK diangkat sebagai penata ruang ahli muda. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 11 bulan Februari tahun 2021, saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan, rohaniwan dan para saksi dimohon menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Gubernur Jawa Tengah, sumpah dan janji saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Baik, terima kasih. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban
akan saudara-saudara berikan. Dengan demikian, kepada saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual, akan saya ambil sumpah atau janji menurut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Kepada saudara-saudara yang memeluk agama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Kepada saudara-saudara yang memeluk agama Kristen dan Katolik, ikutilah kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Kepada saudara-saudara yang memeluk agama Hindu, ikutilah kata-kata saya. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk semuanya, ikutilah kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pada saudara-saudara yang memeluk agama Kristen dan Katolik, ikutilah kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Penandatangan yang pertama oleh pejabat yang mengangkat sumpah janji. Dimohon maju ke depan. 1. Bapak Muji Purnomo SE MSI mewakili agama Islam. 2. Bapak Dr. Andes Bagus Suryato MPD mewakili agama Kristen. 3. Bapak Erik Kristiono SIP MM mewakili agama Katolik. Dan 4. Ibu Dewi Ristiani Kania SRM mewakili agama Hindu. Penandatanganan secara bersama-sama oleh pejabat yang mengangkat sumpah janji. Penandatanganan oleh Gubernur Jawa Tengah yang mengambil sumpah janji. Diikuti para saksi. Saksi 1, Bapak Dr. Insinyur Nugroho In Saputro MM Widya Iswara Ahli Utama. Dan saksi 2, Bapak Dr. Andes Budi Wibowo MSI Widya Iswara Ahli Utama.
Penandatanganan berita acara selesai, para saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas oleh perwakilan pejabat dan diikuti seluruh pejabat yang dilantik disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Pelantikan selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dipersilahkan kembali ke tempat, diikuti pejabat yang telah dilantik ke kursi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, kula tansah dedonga panjenengan sehat semuanya, bergas waras, semangat terus, pokoknya ora enek enteke. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan upacara pelantikan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada 840 pejabat fungsional yang dilantik pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional ini tidak hanya untuk memperpanjang batas usia pensiun, tapi dalam upaya pemberian kontribusi yang kita harapkan bisa sangat optimal, khususnya dalam pelayanan di OPD dan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita melihat pada beberapa jabatan yang ada sejak ditetapkannya, maka jabatan fungsional ini baik di kementerian lembaga maupun non-kementerian maupun pemerintah daerah provinsi kabupaten kota sampai saat ini terdapat sejumlah 225 jenis jabatan fungsional. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai hari ini di Provinsi Jawa Tengah hingga Oktober 2020 tercatat 27.419 orang yang terbagi dalam 84 jenis jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, tentu PR Bapak Ibu banyak, tentu banyak sektor subsektor yang harus ditangani. Hari ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah, maka para teman-teman pejabat fungsional yang melakukan pekerjaan di sektor kesehatan, saya tentu sangat berharap semua be profesional. Apa yang ingin saya sampaikan, layanan kesehatan kita mesti ada improvement, ada perbaikan-perbaikan dari si kualitas, termasuk di beberapa hal kuantitas. Kalau kita bicara hari ini, bagaimana kita merespon pandemi dan bagaimana kemudian kita melakukan treatment kepada warga masyarakat, ternyata tidak mudah. Maka kekuatan para pejabat fungsional ini menurut saya menjadi penting. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mencari jalan keluar. Dan hari ini kita ditargetkan untuk mempercepat vaksinasi. Sambil berkejar-kejaran dengan jumlah vaksinasi yang masuk, maka kita harapkan di sektor kesehatan, yuk kita lakukan percepatan, yuk kita lakukan edukasi, dan tentu saja dalam kesempatan yang baik ini, yuk kita memberikan contoh. Maka kalau Kemenpan kemarin menyampaikan besok pagi kita ada libur Imlek, maka kita rame-rame yuk di rumah saja. Dan itu sudah diperintahkan oleh pusat. Teman-teman ASN secara keseluruhan, pejabat fungsional hari ini kita berikan contoh kepada mereka. Karena posisi inilah yang akan mendorong agar pandemic respon ini bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu saja Pak Sekda dengan kawan-kawan di OPD sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tentu saja perbaikan itu mulai nampak. Tenaga kesehatan umpama yang sudah dilakukan vaksinasi sampai dengan hari ini turun drastis dari terpaparnya para nakes akan COVID ini. Turunnya drastis. Apakah ini indikasi dari vaksinasi yang berhasil?
tentu catatan angka-angka ini menjadi data science buat kita untuk kita melakukan perbaikan dan percepatan. Maka Pak Menteri Kesehatan pada minggu-minggu ini sudah akan memberikan beberapa kit untuk kita berikan pada puskesmas. Kita sedang dorong bagaimana PPKM pada level mikro, tentu Jogotongo dan puskesmas akan saling memperkuat. Maka pada saat itulah teman-teman di Nagas ini kita harapkan betul-betul bisa menjemput bola untuk mengedukasi masyarakat dan merespon dengan 3T yang ada di sana. Tracing kita masih rendah, maka bagaimana kemudian tracing ini bisa kita tambah. Maka tidak hanya tracer yang ditambah dari alokasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, tapi juga akan ada tambahan dari kepolisian dan TNI. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa mendorong percepatan dan kita akan kejar semuanya berdasarkan tracing, lalu kita akan melakukan testing, dan inilah proyeksi yang akan kita dapatkan. Kemungkinan akan terjadi peningkatan yang sangat drastis karena kita mengejar, karena kita memburu melakukan tracing yang lebih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, bencana masih banyak, maka yang di BBBD, yang di sektor-sektor infrastruktur, semuanya kita minta untuk selalu siaga. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati? Karena kita harus betul-betul mencari jalan keluar. Rasa-rasanya disrupsi terjadi pada banyak sektor, rasa-rasanya kita diminta untuk mencarikan cara-cara baru, dan rasa-rasanya seluruh profesionalisme yang kita miliki betul-betul diuji, seluruh kompetensi diuji, seluruh teamwork semuanya diuji. Maka kita tidak bisa lagi mencari cara biasa, maka kita harus mencari cara luar biasa. Bagaimana banjir mesti diatasi, kemacetan mesti diatasi, bagaimana mempercepat dengan hitung-hitungan atau kalkulasi yang bisa diberikan dengan menggunakan seluruh metode, sumber daya, cara, dan bagaimana sinergitas harus diambil. Inilah yang kita harapkan nanti kawan-kawan yang punya fungsi-fungsi menjalankan secara sektoral ini betul-betul bisa mengambil inisiatif untuk kita bisa melakukan. Dan tentu saja tidak hanya itu, kemudian tantangan ekonomi kita juga tidak ringan. Maka yang nanti bekerja pada fungsi-fungsi ekonomi, harapan kita ada analis-analis kebijakan yang kita harapkan juga memberikan rekomendasi. Bagaimana ekonomi bisa rebound, caranya seperti apa, sektor mana yang harus kita siapkan, dan seterusnya. Saya berterima kasih pada kawan-kawan ketika responnya sudah bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, bisa lebih baik. Ini satu indikasi bahwa itulah yang kemudian Bapak Ibu semua menjadi harapan rakyat. Hampir semua yang tidak selesai pada level desa, kecamatan, kabupaten, kota pasti larinya ke provinsi. Bahkan dalam tingkat kewenangan yang tidak kita miliki pun akhirnya kita harus melakukan improvisasi untuk ikut mengintervensi, nyogoi semua yang tersumbat agar semua jalannya plong. Sehingga kita semua harus berinisiasi untuk melakukan itu. Ini yang terpenting. Inovasi kreasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Maka teman-teman yang punya kompetensi dalam jabatan fungsional ini menjadi sangat penting buat kami untuk bisa memberikan kajian, analisis, sampai-sampai kemudian pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanis. Saya ingin mengingatkan yang terakhir kepada Bapak Ibu sekalian. Semua menandatangani fakta integritas. Sekali lagi, semua menandatangani fakta integritas. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, ingin saya membacakan untuk mengingatkan kepada kita semua. Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita, bisik-bisik, bermedsos ria yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Lebih baik angkat tangan sekarang. Saya dengan senang hati akan menandatangani kalau Bapak Ibu mau mundur. Saya tidak mau kemudian ASN tidak setia Pancasila. Apakah dia alirannya kanan, apakah dia alirannya kiri, tidak sesuai, silakan check out. Saya agak tegas agar kita bicara pada layanan masyarakat yang lebih baik,
tidak lagi diganggu pada urusan-urusan ideologi yang sudah clear. Inilah cita-cita pendiri bangsa. Saya tegaskan untuk yang satu ini tidak ada tawar-menawar. Ini saya ingatkan kepada semuanya. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan. Enggak suka sama gubernurnya boleh. Kalau mau kritik datang saja kepada gubernurnya. Tidak perlu menyebarkan fitnah isu melalui medsos. Maka beberapa orang yang saat itu saya lihat, saya sedih sebenarnya. Saya tidak kenal, mungkin karena enggak suka sama saya atau afiliasi politik yang berbeda. Tapi tolong sebagai ASN, sebagai PNS tidak perlu diungkapkan. Sehingga saya harus ngereh-ngereh sampai nangis-nangis di depan saya. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Hati-hati Bapak Ibu, ini saya ingatkan. Saya sangat aktif untuk bicara dengan BNPT bagaimana radikalisme terorisme itu mencoba merasuk dengan berbagai cara. Yang kedua ini. Yang ketiga, tidak akan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. BKD hampir semua punya catatan lengkap. Ada yang rabi meneh raijen, nah, hati-hati. Ada juga yang kemudian padu karo bojone, waduh tobat saya ini. Ada juga sing geger genjek anaknya menggugat orang tuanya rebutan bondo, Masya Allah. Apakah kemudian yang seperti ini akan kita tampilkan? Bapak Ibu, manusia tidak sempurna. Tapi begitu kita masuk menjadi ASN, tuntutan publik luar biasa. Tolong kalau ada masalah keluarga diselesaikan baik-baik. Kalau tidak bisa ngobrol sama BKD, nggak bisa ngobrol sama Sekda, ben dikandani. Kira-kira orang ngumbar wadi kemana-mana. Ini saya eleke mumpung ketemu dengan panjenengan sami. Ada juga wis podo-podo di bojo malah ngeloni bojone koncone. Jangan, ini nuwun sewu ini. Pak Gubernur kok omongannya kaya ngono. Saya buka Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung yang lain, tapi itu terjadi. Pak Gubernur kok ngerti? Semua lapor. Ada yang bojone ono sing anake, semua lapor. Maksud saya dalam konteks etika dan nilai-nilai agama, masing-masing punya agama. Tolong betul-betul kita menjadi teladan. Kok nggak enak ya rasanya jadi PNS? Inilah satu risiko yang harus kita ambil Bapak Ibu. 4. Berperan serta proaktif dalam pencegahan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak akan melakukan praktek KKN itu. Ini saya ingatkan, tapi poin keempat ini saya bangga pada Bapak Ibu. Jawa Tengah bisa menjadi contoh, 1-2 tetap masih ada yang melakukan. Ya 1-2 terpaksa saya copot, karena apa? Tidak bisa dipercaya. Tapi sebagian besar dari Bapak Ibu yang berintegritas tinggi, Bapak Ibu sudah memberikan teladan yang baik. Betapa susahnya membangun integritas, sulitnya minta ampun. Tapi begitu terjadi itu dan bagus, semua tepuk tangan, semua merasa puas. Cuma Bapak Ibu, ono wae koncone dhewe sing duablek ngeyel gitu ya. Sehingga ini gara-gara nilas titik rusak susu di mana-mana gitu. Tidak sebelahnya, tapi sebelanga dan di mana-mana. Ini saya ingatkan pada panjenengan semuanya soal integritas dan sebagainya. Maka ketika saya menerima teman-teman ASN muda, PNS baru yang masuk, saya pesankan ini berkali-kali. Agar ini bisa kita jadikan contoh untuk mereka. Keenam, segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme. Dah paling gampang laporkan ke saya. Mesti tak tindak lanjuti tidak sampai 24 jam. Kalau langsung kepada saya.
Saling kontrol ini menjadi penting. Maka biasanya kalau kolutif sifatnya bareng-bareng. Kalau bareng-bareng saling nutupi. Mari saling mengingatkan di antara kita agar tidak keliru. Bapak Ibu, ini pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, tidak akan melakukan tindakan perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan jabatan penugasan Bapak Ibu panjenengan yang dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Pengelolaan gratifikasi kita cukup bagus, maka kita harapkan nantinya Bapak Ibu sudah terbiasa. Dikasih orang, kalau murah ya dituku, nek larang nggak usah dibalekke wae. Nek kepengen ya ngempet, nek iso ya nabung. Kalau nggak punya duit kredit ke koperasi. Biasanya kan PNS seneng ya kreditan teng koperasi. Kredit ke koperasi cairnya ya cepat. Jadi itu tradisi yang coba kita kembangkan. Syukur-syukur nanti ekonomi membaik, pendapatan kita juga baik. Siapa tahu kita bisa genjot semuanya dengan baik, ya TPP-nya naik. Tapi kalau kemudian enggak, ya TPP-nya turun meneh apa piye. Makanya mari achievement kita sampaikan. Jaga kesehatan, kasih contoh yang baik, semangat selalu, dan insya Allah suatu ketika saya akan sampai ke tempat Bapak Ibu semua, bukan untuk melihat-lihat, mencari-cari apa yang tidak baik, tapi untuk kita saling memahami tugas, saling memberikan semangat agar kita bisa mencapai tujuan bersama-sama. Selamat bekerja, jaga kesehatan, kasih contoh masyarakat agar protokol kesehatan selalu ditaati dengan baik. Ingat, pandemi belum selesai, kita masih butuh kekuatan untuk bisa mengendalikan ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sobirin SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat karunia-Mu pada hari ini dapat dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tempat yang penuh berkah ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu kiranya Engkau berkenan melimpahkan kepada kami, khususnya para pejabat baru, taufik dan hidayah-Mu, sehingga mampu melaksanakan tugas, mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan penuh integritas dan semangat yang tinggi, profesional dalam menjalankan amanah, serta dilandasi dengan etika dan moral yang terpuji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, bersihkan hati dan pikiran kami dengan sinar-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan yang lurus,
Jadikan iman dan takwa sebagai pelindung dan penuntun langkah-langkah kami untuk membangun bangsa dan negara kami yang maju dan mandiri di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami atas segala kekhilafan dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Terimalah pengabdian dan perjuangan kami, dekatkanlah kami selalu akan petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka seluruh rangkaian acara pelantikan pada hari ini telah selesai. Akhir kata kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat pagi.